Hello Technolovers, kalian percaya atau tidak, hukum karma ada dalam kehidupan manusia? Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kisah Alfonso de Albuquerque, kapten kapal asing berbendera Portugis, Flor de la Mar. Dia merampok emas 60 ton dari Malaysia, negara tetangga Republik Indonesia, sementara si pemilik emas menderita, dia pasti senang. Namun di tengah perjalanan, Alfonso terkena karma karena kapal yang dia pimpin dan mengangkut barang rampokan tiba-tiba tenggelam di Laut Aceh. Karamnya sebenarnya menenggelamkan emas 60 ton yang dia rampok. Alfonso pun harus gigit jari pada titik ini. Selain itu, seluruh emas sekarang menjadi harta karun Indonesia loh. Seperti apa kisahnya? Mari kita bongkar. Kisah ini bermula pada tahun 1511 ketika Portugis ingin mendapatkan rempah-rempah melalui penjelajahan samudra. Mereka tahu di mana tanaman rempah ada, jadi mereka mengirim ekspedisi besar di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tercatat bahwa Alfonso mengemudi kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang, seperti senapan dan meriam. Kapal-kapal ini bervariasi dalam ukuran, tetapi yang paling besar adalah Flor de la Mar. Dengan panjang 36 meter dan berat 400 ton, kapal ini dapat mengangkut 500 pelaut dan 50 senjata. Sebagai kapal yang sangat besar, Flor de la Mar dijuluki kapal terbesar di Eropa pada saat itu. Alfonso kemudian mengarahkan seluruh kapal ke Malaka yang merupakan pusat rempah-rempah. Penjelajahan ini dianggap sebagai armada terbesar Portugis dalam sejarah. Banyak orang tahu bahwa rombongan besar bukan hanya membawa rempah-rempah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menguasai wilayah. Alfonso percaya bahwa menguasai wilayah dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada hanya berdagang. Akibatnya, dia juga membawa tentara Kesultanan Malaka yang dia tidak ketahui adalah penguasa Malaysia saat itu. Miguel Cameron dalam Barbarians and Mandarins tahun 1976 mencatat, Alfonso dengan niat jahat menjalankan siasat licik. Awalnya dia berdagang dan disambut baik oleh penguasa setempat. Namun di tengah jalan, dia menusuk dari belakang warga dan penguasa setempat dengan menyerbu Kesultanan Malaka. Total, dia mengerahkan ribuan pasukan. Singkat cerita, penaklukan ini lantas membuat kejayaan ratusan tahun Malaka hancur seketika. Operasional perdagangan resmi dikendalikan Portugis. Rampok 60 ton emas jadi harta karun RI. Pada titik ini, Alfonso tak hanya menguasai perdagangan, tapi juga merampok seluruh harta Kesultanan Malaka yang sangat terhormat. Seluruhnya diangkut Alfonso dan dibawa oleh Flor de la Mar. Tercatat ada 60 ton emas dan menjadikannya sebagai harta rampokan terbesar di dunia. Saat proses pengangkutan, banyak pihak menduga kapal bakal kepenuhan muatan. Namun, Alfonso tak mendengar dan tetap melanjutkan pelayaran kapal Flor de la Mar. Bahkan, dia juga mengirim kapal-kapal kecil mengawal Flor de la Mar agar tidak dirampok. Awalnya berjalan lancar, tapi pada hari kedua pelayaran terjadi badai sangat dahsyat. Badai dan ombak datang tak berhenti. Praktis semua kapal layar itu goyang, apalagi Flor de la Mar yang kelebihan muatan. Kapal yang berlebihan muatan itu segera tenggelam ke dasar laut, membawa serta seluruh awak kapal dan semua harta berharga yang dibawanya. Tulis Peter Olkoch dalam To the Ends of the Earth, The Age of the European Explorers tahun 2015. Akibat bencana itu, Flor de la Mar dinyatakan tenggelam di Laut Aceh. Ketika badai terjadi, tak ada satupun orang yang menyelamatkan 60 ton emas itu. Semua bergegas menyelamatkan diri, begitu juga Alfonso de Albuquerque. Ini adalah ekspedisi yang ditakdirkan untuk bukti dari sifat serakah, tulis Peter Olkoch. Hingga kini emas 60 ton itu masih misteri. Namun mengingat sifatnya yang tahan air, emas itu dipastikan masih ada sampai sekarang setelah ratusan tahun lamanya. Hanya saja lokasinya sudah pasti berpindah dari titik awal karamnya kapal. Hingga kini pun belum ada pemburu harta karun yang berhasil menemukannya. Kisah ini tidak hanya mencerminkan tragedi yang menimpa armada Portugis di perairan Nusantara, tetapi juga menjadi simbol dari karma dan keserakahan manusia. Hingga saat ini, misteri ini tetap hidup dan menjadi salah satu kisah yang paling menarik di antara para pencari harta karun di seluruh dunia. Harta karun yang menjadi inspirasi budaya populer. Kisah karamnya Flor de la Mar bahkan telah diangkat dalam beberapa karya populer.
Salah satunya dalam serial fiksi ilmiah Dr. Who dengan episode berjudul Legend of the Sea Devils yang disiarkan BBC pada tahun 2022. Dalam episode tersebut, harta karun yang hilang dari kapal tersebut menjadi bagian dari alur cerita yang menarik. Selain itu, kisah Alfonso de Albuquerque dan tragedi kapal Flor de la Mar seringkali disebut sebagai salah satu contoh dari hukum karma dalam sejarah. Sebagai pemimpin yang secara licik merampok kekayaan dari Malaka, Albuquerque akhirnya harus menghadapi karma ketika kapal yang mengangkut harta rampokannya justru tenggelam di laut. Belum ada yang meminta izin untuk mencari harta karun tersebut. Dengan nilai fantastis tersebut, kapal itu menjadi sasaran para pemburu harta karun. Namun hingga saat ini belum ada satupun pihak yang mengajukan perizinan untuk mencari kapal ini. KKP posisinya melayani permohonan dan sejauh ini belum ada yang mengajukan permohonan secara resmi. Kita nggak tahu, mungkin mereka ada yang survei atau mencari tahu, namun yang mengajukan izin untuk mengangkat belum ada. Ujar Miftahul Huda, Direktur Jasa Kelautan Kementerian KKP, dalam sebuah wawancara pada Juli 2024 lalu. Sejauh ini KKP juga belum memiliki rencana khusus untuk menelusuri kapal yang katanya memuat 60 ton emas ini, sebab dibutuhkan biaya besar untuk bisa menemukan kapal Flor de la Mar. Kita belum ada perintah ke sana mencari Flor de la Mar karena itu akan butuh anggaran besar. Tapi secara garis besar kita sudah punya data-data awal yang ada di Indonesia, cuma dalamnya berapa, di mana pasnya, di mana titik koordinatnya, itu yang harus kita cari lagi, kata Huda. Jadi itulah tadi kisah harta karun yang hilang. Apakah kalian percaya dengan legenda itu? Atau apakah kalian tertarik untuk mencari juga? Coba berikan opini kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan share juga video ini ya. Thanks for watching and see you guys.